Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tita Febriani Windarto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantul. Kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Sebelumnya, saya selalu bertanya-tanya, apakah pendidikan itu sama dengan pengajaran? Ternyata, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu termasuk dalam proses pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Kekuatan kodrat yang ada pada anak tak lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percayai selama ini adalah jika murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah dianggap berhasil. Kemudian, saya juga hanya menganggap murid itu sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Selain itu, selama pembelajaran, saya juga sering menerapkan teacher center, bukan student center, sehingga kesempatan anak-anak untuk bereksplorasi itu sangat minim. Metode pembelajaran yang saya gunakan pun juga kurang bervariasi, sehingga terkesan monoton dan membuat anak-anak mudah merasa bosan. Apabila ada murid yang masih belum paham apa yang saya sampaikan, saya sering mengeluh dan merasa pusing apa yang harus saya lakukan, kenapa seperti ini. Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa apa yang telah saya laksanakan dan rasakan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya harus melakukan pembelajaran yang menyeluruh atau holistik. Pembelajaran yang menyeluruh itu harus meliputi 6 aspek pembelajaran. Ada kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Saya juga menyadari saya harus lebih memahami karakter tiap murid. Dengan saya memahami karakter murid, maka saya bisa menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid. Kemudian, kebutuhan setiap murid juga dapat terfasilitasi dan juga memberikan kesempatan agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya juga harus menerapkan pembelajaran student center, di mana murid sebagai subjek pembelajaran. Karena pembelajaran bersifat student center dan murid sebagai subjek pembelajaran, maka murid bebas untuk mengemukakan pendapat. Bebas berkreasi sesuai dengan daya imajinasi dan kemampuan mereka masing-masing, serta murid-murid bebas untuk berekspresi. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya dapat menjabarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah
Pertama, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Merancang pembelajaran interaktif yang mampu memunculkan semangat belajar murid. Pembelajaran yang menuntun, tidak lagi menuntut. Karena saya sadar sebagai seorang guru itu selalu memberikan arahan dan teladan bagi murid-murid. Mengenali karakter dan juga lingkungan murid dengan menjalin komunikasi dengan murid dan orang tua. Serta kenali minat dan bakat murid, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan dan kita bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid. Dari paparan dan pemikiran saya tadi, saya dapat menyimpulkan, pertama, pembelajaran harus student center. Jadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Karena murid adalah manusia yang dinamis, yang memiliki daya cipta dan selalu berkembang sesuai kodratnya. Yang kedua adalah pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Karena kita, guru, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi menjadi sosok yang tulus dan penuh kasih sayang dalam menuntun, memberi contoh, mendampingi, memfasilitasi proses pembelajaran murid. Demikian paparan singkat tentang refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.